Di suatu wilayah di Sumatera Utara, ada sebuah perkebunan yang indah. Perkebunan itu milik Pak Doni. Pak Doni adalah seorang pengusaha sukses di sana. Dia memiliki perusahaan perkebunan bernama PT Subur Makmur yang sangat luas dengan berbagai jenis tanaman. Seluruh asetnya berupa tanah, bangunan kantor, dan bangunan lainnya tercatat menjadi milik Pak Doni. Sebelum lebih jauh, yuk ngobrol dengan Pak Doni. Halo Pak Doni, kenalin nih. Pak Doni kenapa murung? Oh, masalah pajak ya. Emangnya kenapa? Bapak masih bingung soal pajak? Oh, kalau itu aku bisa bantu. Yuk ikut aku. PBB P5L adalah pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor pengusahaan panas bumi, sektor pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya. Untuk pengadministrasian pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat. Lantas, objek apa saja sih yang masuk dalam perhitungan PBB sektor perkebunan? Objek yang termasuk dalam perhitungan PBB sektor perkebunan adalah bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan. Nah, yang termasuk dalam kawasan perkebunan adalah areal yang tercantum dalam izin usaha perkebunan, areal yang tercantum dalam hak guna usaha, dan areal non poin 1 dan 2 yang merupakan satu kesatuan atau tidak bisa dipisahkan. Dalam sektor perkebunan, ada juga beberapa areal yang masuk atau tidak masuk dalam perhitungan pajak. Di antaranya, yang pertama, areal produktif perkebunan. Areal ini merupakan areal yang telah ditanami dengan tanaman perkebunan. Yang kedua, areal belum produktif perkebunan. Areal ini merupakan areal yang belum ditanami oleh tanaman perkebunan. Yang ketiga, areal tidak produktif perkebunan. Areal ini merupakan areal yang tidak bisa diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Yang keempat, areal pengaman perkebunan. Areal ini merupakan areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. Yang kelima, areal emplasemen perkebunan. Areal ini areal yang digunakan untuk mendirikan bangunan dan fasilitas penunjangnya. Yang keenam, areal yang tidak diperhitungkan. Areal ini merupakan areal untuk objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, dan lain-lain yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang PBB. Berikut adalah ilustrasi areal perkebunan. Selain itu, terdapat juga istilah biaya investasi tanaman, yang merupakan jumlah biaya tenaga kerja dan bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman berumur panjang. Biaya investasi tanaman ini juga akan masuk dalam perhitungan PBB sektor perkebunan loh. Nah, setelah memahami semua penjelasan sebelumnya, sekarang mari kita lihat bagaimana rumus dalam perhitungan PBB terutangnya. Rumus dari PBB terutang adalah penjumlahan dari NJOP bumi dari setiap areal dan NJOP bangunan yang hasilnya adalah NJOP total. Namun, kita perlu melakukan pembulatan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya, kita cari tahu dahulu NJOP bumi per meter persegi dengan cara membagi total NJOP bumi dengan total luasnya. Setelah diperoleh, maka hasilnya akan dilakukan pembulatan ke bawah untuk satuannya. Lalu kita kalikan hasil pembulatannya dengan total luas. Maka diperoleh total NJOP bumi setelah dilakukan pembulatan. Begitu juga akan kita lakukan pada total NJOP bangunan, sehingga diperoleh total NJOP setelah pembulatan.
Kemudian dicari NJKP atau nilai jual kena pajak dengan cara NJOP total dikurangi dengan NJOP TKP. Lalu hasilnya dikalikan dengan tarif 40%. Hasil dari NJKP kemudian dikalikan dengan tarif 0,5%. Sehingga diperolehlah PBB terutangnya. Nah teman-teman, masih ingat gak video awal pengusaha tadi yang ingin membayar pajaknya? Sekarang, yuk kita hitung bareng-bareng kenapa pajak yang harus dibayar PT Subur Makmur bisa sebesar itu. Pada kasus ini, PT Subur Makmur memiliki izin usaha perkebunan lada sejak 1 Januari 2013. Dan pada tahun 2018, menampilkan data pada SPOP atau LSPOP PT Subur Makmur. Berikut datanya. Oke, mari kita hitung PBB terutangnya. Pertama, kita akan menghitung NJOP bumi terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mengklasifikasikan areal-areal PBB sektor perkebunan terlebih dahulu. Areal yang sudah ditanami lada pada fase TM2 dan TM6 termasuk ke dalam areal produktif perkebunan. Selanjutnya, areal siap tanam dan areal pembibitan termasuk ke dalam areal belum produktif perkebunan. Lalu, areal yang tidak dapat ditanami termasuk ke dalam areal tidak produktif perkebunan. Selanjutnya, untuk areal seperti kantor, mes karyawan, pabrik, gudang, dan gedung sekolah modern termasuk ke dalam areal emplasemen. Untuk tempat ibadah karyawan, termasuk ke dalam areal lainnya yang tidak dikenakan PBB. Jadi, kita tidak akan masukkan ke dalam perhitungan PBB. Setelah mengetahui areal-arealnya, kemudian kita akan menghitung NJOP dengan cara mengalihkan NJOP per meter persegi dengan luas areal masing-masing. Kemudian, jumlahkan NJOP tiap areal tadi sehingga diperoleh NJOP bumi sebelum pembulatan. Selanjutnya, dilakukan pembulatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga diperolehlah NJOP bumi setelah pembulatan. Sama halnya dengan bangunan, untuk mencari NJOP-nya, maka kita akan mengalihkan NJOP per meter persegi dengan luasnya. Kemudian dijumlahkan untuk semua bangunan, lalu dilakukan pembulatan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan apa? Ya, benar sekali. Kita akan menjumlahkan total NJOP bumi dan NJOP bangunan yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, hasil dari NJOP total 11 triliun 400 miliar 476.881.000 rupiah, kemudian dikurangi oleh NJOP TKP sebesar 12 juta rupiah, sehingga diperolehlah NJOP untuk perhitungan PBB sebesar 11 triliun 400 miliar 464.881.000 rupiah. Lalu kita kalikan dengan tarif 40%, sehingga diperolehlah NJKP sebesar 4 triliun 560 miliar 185.952.400 rupiah. Setelah itu, hasil dari NJKP dikalikan dengan tarif pajak sebesar 0,05%. Sehingga diperoleh total PBB sebesar 22 miliar 800.929.762 rupiah. Kemudian diperiksa apakah ada pengurangan atau sudah ada PBB yang dibayar sebelumnya. Jika tidak ada, maka total PBB tersebutlah yang menjadi tarif PBB yang harus dibayar oleh PT Subur Makmur. Demikian teman-teman sekalian, pemaparan terkait perhitungan PBB terutang P5L, khususnya sektor perkebunan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.